Keprajuritan Sembrani itu menceritakan tentang perang-perangan. Jadi ada latihan perang, di situ ada mestir dengan mestir, kuda dengan kuda. Nanti di situ ada perang-perangan. Dulu itu sejarahnya dari cerita Panji, mungkin dari topengnya itu topeng Panji dan sejarahnya dulu itu dulu banget cerita Panji gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi etimologinya, kata reog itu sebenarnya sudah termuat di dalam Negara Kertagama. Dan menurut kamus Jawa kuno yang ditulis oleh Romo Zoetmulder dan Robson, itu sebenarnya reog atau angreog itu adalah nama satuan prajurit. Jadi ada kemungkinan karena itu tertulis di Negara Kertagama, maka nama prajurit itu nama satuan atau kelompok prajurit itu artinya ada di zaman Majapahit juga gitu. Atau mungkin sudah ada sebelumnya ya. Nah, artinya kalau kemudian di dalam perkembangannya ada suatu pertunjukan yang dinamakan reog dan itu lebih banyak atau lebih dominan untuk menggambarkan semacam ulah keprajuritan, ya memang cocok, relevan dengan asal usulnya. Memang reog itu juga itu nama dari satuan prajurit. Nah, tidak ada penjelasan apakah sebelum zaman Majapahit itu ada satuan prajurit yang juga bernama yang dinamakan reog itu. Hampir di seluruh DIY ini dulu banyak reog-reog itu. Saya sering nonton kalau ada acara-acara kegiatan merti dusun, kegiatan ya toh,
Itu ya tidak setiap desa ada, tetapi banyak desa yang menampilkan itu. Kalau di Sleman ini saya kira adalah di daerah Minggir, di daerah Sendangati, di daerah itu Melati dulu ada juga. Ya, tapi sekarang nggak tahu apakah itu masih terpelihara atau tidak gitu ya. Kalau di Sleman itu dulu ada di Nduri, di Kalasan, di Merbah, itu juga ada. Yang saya tahu di dekat-dekat Prambanan itu. Kalau yang di daerah barat itu mungkin ada di wilayah Sakian, tapi masih saya enggak begitu tahu. Dulu waktu tahun 2015-an itu kita masih melihat. Pasti ada penanda yang menunjukkan bahwa itu adalah keprajuritan. Contohnya misalnya reok dodok itu tidak pernah disebut reok keprajuritan. Reok wayang tidak pernah disebut dengan reok keprajuritan. Sebab yang dipresentasikan, yang disajikan itu bukan merupakan gambaran mengenai olah keprajuritan atau gambaran tentang prajurit-prajurit yang memang sedang berbaris atau apa. Enggak. Arak-arakan di situ ya, arak-arakan yang dimaksudkan di situ itu arak-arakan tentang, kalau dalam reok wayang ya tentang wayang, tokoh-tokoh wayang. Lalu mereka menari sendiri-sendiri ya, berbaris saja ya, arak-arakan dari satu tempat tertentu menuju ke tempat yang lain. Hanya gamelannya atau iringannya itu adalah iringan yang biasa digunakan untuk reok gitu. Jadi misalnya aja ada angklung, biasanya sih ada angklung yang 3 nada ya, ada bendi, ada kecer, misalnya seperti itu. Kalau dasarnya sebetulnya sama ya, wujudnya adalah arak-arakan, lalu itu dikatakan prajuritan karena memang ada penanda yang menunjukkan bahwa itu adalah memang menggambarkan olah keprajuritan itu. Apakah itu dalam bentuk baris ya, kan misalnya rata-rata menggunakan lampah macak misalnya gitu ya. Nah, bisa ada lampah macak ya. Hampir rata-rata adalah cara berbarisnya itu menggunakan lampah macak. Lalu bentuk perangannya ya, kemudian ada ya seperti perang mestir itu juga hampir rata-rata banyak digunakan ya, meskipun kadang juga menyebutnya dengan nama yang berbeda ya, tetapi kan itu hanya menunjukkan persamaan yang sedikit ya. Nah, bisa saja bahwa ada pengolahan secara koreografi yang memang berbeda. Satu hal yang menjadi ciri dasar dari reok itu pada umumnya adalah bahwa reok itu dimanapun itu bentuknya adalah arak-arakan. Arak-arakan, apakah itu reok wayang, apakah itu reok dodok, apakah itu reok keprajuritan, apakah itu reok yang lain, itu bentuk penyajiannya selalu arak-arakan. Di dalam arak-arakan itulah kemudian ada permainan atau ada bagian-bagian yang mempertunjukkan olah keterampilan dengan kuda ya. Nah, dengan kuda. Nah, kalau itu kemudian dipetik, diambil bagian itu dan hanya memfokuskan pada garapan tentang naik kuda yang terbuat dari anyaman bambu itu, lalu itu dinamakan dengan jadilan kan gitu. Jadi jadilan itu
pada awalnya ya bagian dari reog juga gitu. Gini, saya kira bahwa nama reog keprajuritan itu juga nama baru. Ya, artinya baru itu kalau dalam konteks sejarah itu kan bukan 1-2 tahun gitu ya. Bisa juga sebenarnya itu labeling atau pemberian nama ya, yang mungkin saja umurnya sudah beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Tetapi artinya ketika diberi label atau diberi penamaan sebagai reog keprajuritan itu untuk memberikan satu identifikasi bahwa reog yang digarap itu lebih menekankan pada gambaran olah prajurit. Bergodo itu kan sebenarnya satuan ya. Satuan prajurit itu bergodo. Ya, jadi misalnya saja satuan prajurit Daeng ya, bergodo Daeng itu. Nah, Daeng, kemudian misal bergodo apa ini Wirobrojo. Nah, sekarang kalau kemudian reog keprajuritan itu ya, kemudian dianggap sebagai sebuah satuan prajurit ya bisa juga disebut dengan istilah bergodo kan. Tergantung kita akan nyebutnya bergodo apa namanya. Yang saya bisa melihat itu sudah yang saya dengar itu sudah empat turunan, yang ya 4 generasi yang satu rumah, yang belum yang lainnya, karena ada simbahnya simbah. Nah, itu kalau dulu ceritakan begitu. Saya kan nggak cuma diceritani, jadi nggak lihat, nggak mengalami. Itu dulu sudah pernah. Jadi dulu zaman Londo, zaman Kles itu sudah ada. Dulu kan di Jogja itu ada gempa, ya kita vakum itu gempa itu mas. Jadi gempa dan setelahnya pasca gempa itu kita vakum karena tempat kita latihan kan ambruk mas. Tempat penyimpanan pakaian itu sanggarnya rubuh. Nah, baju-baju, kostum-kostum itu kan nggak bisa terselamatkan karena beberapa hari dulu itu habis gempa kan hujan. Nah, di situ kan ya orang mikir baju, mikir baju nang rea kayak sing motor atau apa sudah dibiarkan di situ tertimbun toh. Nah, sesudah agak reda ada bantuan untuk mencari pembersihan itu kita baru mencari ya ternyata sudah hancur semua, sudah robek-robek udah. Nah, itu kita vakum sampai 2013 itu kita baru bangkit lagi. Berarti vakum itu artinya apa budaya reog di sak dusun Sawo itu juga ikut vakum gitu berarti? Iya, karena mau pentas kan misalnya di seragam, Mbak, Mas. Berarti mulai hidup lagi kesadaran masyarakat sendiri ya berarti? Iya. Kita 2013 itu. Ya, 2013 kita coba ngumpulkan peralatan yang ada, ternyata bende-bende alat musik yang dari besi itu masih kita pakai dan alhamdulillah yang angklungnya juga masih bisa, cuma agak rada sedikit bisa diperbaiki ya. Berarti penamaan Sembrani, kelompok Sembrani sejak 2013 itu atau emang dari dulu? Dari dulu. Kita tinggal melanjutkan. Oh gitu. Iya. Berarti Pak Oni itu mulai memimpin kelompok sejak 2013? 2013. Ya, sebelumnya simbah saya, Mbak Sadiman itu yang di situ. Ya, saya tinggal melanjutkan. Ya.
Kalau reok keprajuritan itu dulu buat ngiring anten. Ada penganten nanti dipertemukan itu nanti kita pakai reok. Atau di tetangga sebelah dapat kampung kita nanti nganternya pakai reok. Ke jemput pengantin putri ya itu pakai reok. Terus ada supitan. Supitan itu nanggap reok itu. Terus ada bahasa Jawa itu midang. Midang itu orang yang sakit berujar nanti kalau sembuh saya nanggap reok. Oh gitu. Ya. Kayak nadar gitu. Ya nadar, bahasa Indonesia nadar. Terus di kita itu sekarang dipakai buat merti-merti dusun. Merti dusun ada sadranan itu kita pakai reok. Kita yang pentas keluar itu kita di festival reok itu tahun 2015 di Breksi, tebing Breksi itu. Terus 2016 kita di Kulon Progo itu di Waduk Sermo. Ya itu yang pentas-pentas, maksudnya yang lomba. Kalau yang biasa-biasa kita biasa di waktu FKS, Festival Kesenian Sleman. Itu di Denggung tuh pernah, di lapangan Melati juga pernah, di lapangan Warak ya, di lapangan Warak juga pernah. Terus kita di alun-alun juga pernah, itu di Malioboro ya. Sleman, Festival Kesenian Sleman, Festival Bumi Merapi juga pernah. Nah, biasanya itu di Sleman, Pemda yang adakan, Dinas Budaya. Terus Festival Sumbu Imajiner juga pernah. Ya, terus kalau yang di event tiap tahun kan yang di Merti Dusun, Sadranan itu tiap tahun. Terus biasanya juga 17-an kayak gini kita disuruh untuk upacara. Kalau malamnya biasanya tirakatan itu juga menampilkan. Malam tirakatan itu di tempat kita juga menampilkan reok. Ya. Jadi dulu itu pernah disuruh pentas di keraton. Simbah dulu itu di keraton, di Candi Prambanan itu sering diundang ke sana. Tapi saya nggak ngalamin waktu di keraton. Kalau di Candi Prambanan saya masih ngalamin. Kita tidak bisa membuat generalisasi dengan mengatakan reok keprajuritan itu artinya bahwa seolah-olah itu tidak ada kaitannya dengan cerita Panji. Belum tentu. Seperti yang sedang diteliti ini kan reoknya ternyata ada kaitannya dengan cerita Panji. Salah satu buktinya adalah di situ ada tokoh Pendul Tembem gitu ya. Atau kalau dalam nama lain itu disebut dengan Bancak Doyo. Pendul itu adalah Bancak, Tembem itu adalah Doyo gitu. Nah, Bancak Doyo atau Pendul Tembem ini adalah abdi dari Panji Inu Kertopati, putra mahkota dari kerajaan Jenggala. Nah, ini artinya di situ bahwa ini cerita tentang Panji. Bukti nyatanya dari tokoh-tokoh itu tadi. Ya, saya lupa, tetapi sepertinya di dalam reok itu juga ada peran-peran atau tokoh-tokoh yang memiliki stratifikasi kepangkatan itu seperti ada Panji, ada apa gitu ya. Sama seperti di prajurit keraton kan juga ada. Prajurit keraton itu ada Panji, ada gitu.
Sumber penciptaannya itu dari mana ketika menciptakan tari reog itu? Dari sisi bentuk penyajiannya bisa saja mengambil atau mengadopsi reog-reog yang sudah ada sebelumnya, tetapi secara tematik itu akan diberi tema kayak apa gitu ya, atau cerita yang membungkusnya itu mau seperti apa. Ada kok yang reog keprajuritan basisnya adalah perjuangan Pangeran Diponegoro, sehingga yang digambarkan di situ adalah ini adalah prajurit-prajurit zaman Pangeran Diponegoro gitu. Nah, ya logis saja, Pangeran Diponegoro juga punya prajurit berkuda ketika itu berperang. Nah, yaitu kan dalam rentang waktu 1825 sampai 1830 ya, perang Jawa itu ya. Nah itu menginspirasi orang untuk memberikan tema di dalam reog itu adalah reog prajuritan yang menggambarkan prajuritnya Pangeran Diponegoro. Nah, bisa juga bahwa ini reog keprajuritan yang menggambarkan perjuangan dari Pangeran Mangkubumi ketika melawan Belanda, ya bisa saja begitu. Tetapi bisa juga yang menggambarkan itu cerita Panji, ya bisa saja juga begitu. Reog Sembrani atau paguyuban reog keprajuritan Sembrani itu menceritakan tentang perang-perangan. Jadi ada latihan perang, di situ ada mestir dengan mestir, kuda dengan kuda. Nanti di situ ada perang-perangan atau latihan perang. Itu kira-kira diambil dari kisah atau cerita apa? Kemarin kata Pak Sadiman dari cerita Panji. Ya, kalau dulu itu sejarahnya dari cerita Panji, mungkin dari topengnya itu topeng Panji dan sejarahnya dulu itu dulu banget cerita Panji gitu kan. Jadi sampai sekarang masih cerita Panji ya ceritanya? Iya, ceritanya cerita Panji, tapi kan cuma turun temurun gitu cerita yang benar, kebenarannya yang asli biasanya ada bukunya, kita juga belum tahu. Kalau jalan cerita pas waktu pentas itu bahasanya satu babak, Mas. Oh gitu. Ya, satu babak, tapi adegannya ada banyak adegan di satu babak itu. Beda sama jatilan. Jatilan kan dua babak, ada babak putra, ada babak putri, ada babak warok. Nah, seperti itu. Kalau kita tampil satu babak ya ini saja. Cuma adegannya di dalamnya ada beberapa macam adegan. Kalau biasanya itu sekitar 22-24 gitu, Mas. Nanti kan prajuritnya yang mungkin kalau menyesuaikan. Awalnya sekitar 22 atau 24. Ya, nanti ada pendul debem 2. Ada mestir 2. Prajurit berkuda 2, pemayung 2. Terus prajurit yang bawa tombak itu 6. Terus nanti yang musik itu 10. Yang musik itu 10 orang? Ya.
Jadi prajurit itu apa? Nanti bisa menyesuaikan 6 atau 8. Oke. Ya. Untuk dibagi 2 gitu. Ya. Oh. Jadi nanti ada dua pasukan. Nanti prajuritnya bisa 6 atau bisa 8. Yang Pendul Dembem itu juga berperan sendiri karena dia sebagai istilahnya punokawan atau apa ya, pembimbing lah kalau di kesatuan itu. Jadi yang botoi dia atau yang melayani pemimpinnya itu nanti Pendul dan Dembem itu, dan juga sebagai pengobat. Nah, kalau kalah perang nanti diobati, itu yang Pendul Dembem itu, atau sebagai botoh juga bisa, karena yang menyemangati mereka berperang itu Pendul dan Dembem. Terus yang mestir itu juga punya peran sendiri, nanti dia kan sebagai panglima atau sebagai komandannya di kesatuan itu, di prajurit itu. Dia juga perannya nanti berperang itu. Terus sama prajurit berkuda. Ya, dan pemayung itu juga punya peran sendiri karena kemana-mana pemayung itu mengikuti sang mestir. Pendul Dembem itu bisa pakai iket atau blangkon yang pertama, terus yang kedua nanti ada topengnya, topeng Pendul Dembem. Ini biasanya hitam sama putih. Pentul yang putih. Ini biasanya cirinya ini. Nah, ini mentul, ini pentul. Yang Dembem nggak ada ininya, pesek. Terus nanti bisa pakai kaos lengan panjang ini. Nanti bisa pakai apa? Rompi, nanti celana panji, jarik, terus sama stagen, lontong, sabuk, timang. Nanti aksesoris bisa keris, campur nanti. Yang kedua mestir. Mestir itu pakai blangkon, nanti udeng gilik itu yang bunder itu bulat ditaruh di atas kepala itu, terus nanti ada sumping, kacamata, ada rompi, baju biasanya kuning, atau terus nanti pakai rompinya nanti bisa menyesuaikan, kalau di tempat kita merah ya. Terus ada stagen, lontong, timang, sama nanti ada jarik, juga ada sampur. Ada pemayung itu pakai songkok itu ya kayak topi, belakangnya ada ininya ke atas, itu pakai sumping, pakai baju lurik, lontong, timang, sama ada jarik, terus sama sampur, sama tanan juga pakai kacamata. Kalau dulu istilah pemayung itu pakai payung beneran, tapi kalau di Riau pakai bendera. Bendera itu bendera, istilahnya bendera apa ya? Bendera kesatuan. Ya, panji kalau bahasane di Bregoto itu panji. Terus selanjutnya prajurit. Prajurit itu pakai blangkon, sumping, biasanya pakai kacamata hitam kalau dulu, terus bajunya lurik, celana panji, jarik, kamus, timang, sama nanti aksesorisnya tombak. Ya, terus selanjutnya musik atau penggamel itu nanti pakai songkok, sama nanti terus pakai baju lengan pendek putih biasanya, terus di dada ada serempangnya, itu biasanya oren. Pakai blangkon ya, Pak? Pakai blangkon.
Ya, pakai blangkon, sumping sama, terus celana panji sama jarik, lontong timang sama. Ini kan lontong timang sama semua karena aksesoris. Sama sampur juga sama. Prajurit berkuda itu sama, nanti pakai ikat lembaran, pakai sumping sama kacamata, terus biasanya pakai baju, terus ada rompinya, kamus, timang, lontong, sama celana panji. Kuda, nanti pakai tongkat biasanya, tongkat sama kuda kepang. Ya, kuda kepang sama, sebenarnya bentuknya sama. Adegannya ada berapa banyak nih Pak? Kalau yang langkah pertama itu langkah macak. Langkah macak itu kakinya agak diangkat satu, jalan itu tanda penghormatan. Biasanya nanti kalau di pas pentas itu mungkin ada yang tuan rumah, ada yang mungkin RT, RW atau Pak Dukuh, itu langkah penghormatan awal pertama. Terus nanti jalan biasa, terus nanti ada penghormatan antar sesama pemain. Jadi ada hadap-hadapan penghormatan sesama antar pemain. Terus nanti ada langkah macak, kakinya diangkat 90 derajat untuk ya itu langkah macak. Terus nanti ada lumbungan ada bentuk putar ya, berputar. Nanti terus ada langkah macak dan ngeyek. Jadi ya ngeyek, kakinya diangkat satu, diletakkan, nanti terus ngeyek, seakan-akan kayak menangkis atau menghindar ya. Itu terus nanti babak selanjutnya pasukan itu diundurkan mau buat perang mestir ya. Perang mestir itu perang antar mestir atau ke istilahnya ketua komandannya barisan itu nanti berperang di situ. Selanjutnya nanti perang pasukan yang pakai kuda, orang itu berperang. Terus selesai kita balik kanan pulang. Terus yang terakhir nanti kalau biasanya kalau zaman dulu itu ada sesaji Mas. Kalau ada yang nanggap itu ada sesaji. Nah, yang adegan terakhir tadi ada mencari sesaji itu. Ya, tadi sudah ditampilkan seakan-akan ya, mencari, ya itu mencari sesaji. Jadinya sesudah itu kita makan bersama-sama kalau sesajinya ketemu. Yang alat musik yang pertama adalah kecrek. Kecrek itu ada satu, terus bende itu ada tiga, terus ada angklung, ada suling, ada drodok. Ya, drodoknya itu ada 4. Jadi sudah 10 pemain. Ya. Kalau nyanyian itu biasanya pakai mocopat atau dandang gulo, nanti menyesuaikan lagu-lagunya itu. Terus nanti kalau pas kalah-kalan itu ada bahasanya menyemangati atau mengobati yang sakit itu pakai ilir-ilir. Itu yang pentul dembem itu biasanya yang nyanyi. Jadi kalau ada prajurit yang kalah nanti dipijeti, terus nanti ditembangkan ilir-ilir itu biar nanti semangat lagi, biar badannya seger, terus perang semangat lagi, seperti itu. Suatu tradisi seni pertunjukan itu hanya bisa hidup dan lestari kalau itu disanggah oleh komunitasnya. Kalau tidak memiliki komunitas penyangga,
itu tidak pernah bisa tidak bisa hidup, tidak bisa lestari. Nah, oleh karena itulah maka sepanjang masyarakatnya itu masih memiliki komitmen untuk menjaga kelangsungan hidup dari seni pertunjukan itu, ya tetap aja akan bisa berlangsung seperti hanya di Dusun Sawo itu. Tetapi di daerah lain mungkin komitmennya udah berbeda. Bisa saja generasi mudanya mengatakan bahwa ini sudah tidak fungsional lagi, gitu. Sudah dianggap tidak penting lagi bagi kehidupan sosial dan budaya mereka. Nah, kalau sudah dipandang seperti itu, ya itu lalu bisa saja itu lalu di-delete, dihilangkan dan dimunculkan mungkin sesuatu yang baru, gitu. Dulu itu kalau ada gamelan yang bunyi tong itu sudah ngumpul semua. Karena tarian reog keprajuritan itu khususnya di Yogyakarta menjadi budaya ya yang tersisihkan lah istilahnya, karena nggak bisa berkembang seperti tarian yang lain atau kuda lumping atau mungkin seni-seni yang bisa di-upgrade lah. Kalau di reog itu ya pakemnya seperti itu. Monggo kita pertahankan untuk dinas terkait, monggo difasilitasilah untuk kegiatan. Kami cuma minta kegiatan saja, nggak minta apa-apa. Dan alhamdulillah untuk dinas budaya Sleman itu dulu juga kita bekerja sama dan berhasil lah membangkitkan kesenian reog dengan kegiatannya, karena kita juga sering diundang di Dinas Kebudayaan Sleman. Semuanya mendukung Mas kalau yang di reog itu, karena ya mungkin itu peninggalan simbah-simbah yang harus diuri-uri. Bahasanya ya kalau bukan kita siapa lagi.